Hai teman-teman semuanya, aku mau nanya dong, di antara kalian udah ada yang pernah ikut tes psikologi atau belum sih? Nah, di sini aku bakal ngasih tahu nih tentang kiat sukses menghadapi atau mengikuti tes psikologi yang meliputi tes intelijensi, tes minat, dan tes bakat. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Selindina Eliana dengan NPM 23130520117. Untuk kelengkapannya, yuk kita cek di halaman berikutnya. Oke, ini dia tes yang pertama, yaitu tes intelijensi. Tes intelijensi merupakan tes yang disusun dan dikembangkan untuk mengetahui kemampuan dasar individu secara umum. Tes ini nantinya akan menghasilkan hasil tes yang disebut dengan IQ. Nah, dari sini pasti teman-teman udah nggak asing ya sama yang namanya tes intelijensi atau tes IQ. Nah, beralih dari tes IQ atau tes intelijensi tadi, sekarang kita ke tes yang kedua, yaitu tes minat. Tes minat ini berfokus untuk mengukur suatu kesediaan individu terhadap suatu objek, hal, atau situasi yang berhubungan dengan dirinya. Ini misalkan kayak dia tertarik untuk membaca, dia tertarik untuk menulis, atau lainnya. Tes ini biasanya berfokus pada 3 bidang terapan, yaitu konseling karir, konseling pekerjaan, dan penjurusan siswa. Kemudian ini dia tes yang ketiga, yaitu tes bakat. Tes bakat ini berfokus pada mengukur kemampuan yang lebih spesifik nih, namun juga memberikan informasi kemampuan lainnya yang bersifat beragam. Biasanya tes ini tuh disadari dari kecil nih, kayak, oh, aku ini kayaknya suka nyanyi deh, aku bisa nyanyi nih, atau aku senang nih main musik, aku suka denger ibuku main musik atau ayahku main musik, terus dia jadi belajar gitu. Nah, dari situ kita ketahui bersama nih, bahwa bakat ini biasanya terjadi atau tumbuh dari pengalaman atau proses belajar suatu individu. Gimana teman-teman? Udah paham belum tentang tes intelijensi, tes minat, dan tes bakat? Kalau udah paham, kita lanjut ke bagaimana teman-teman mempersiapkan tes tersebut supaya dapat maksimal nantinya. Yang pertama itu teman-teman harus mempersiapkan fisik teman-teman, yaitu dengan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga yang teratur. Kemudian yang kedua, persiapan mental. Teman-teman harus bisa berpikir positif, mengelola emosi dengan baik, berlatih fokus, dan mengenali diri teman-teman. Kemudian yang ketiga itu persiapan perlengkapan. Kalau nih, misalkan nanti diinfokan bahwa tesnya itu akan dilakukan secara offline, maka teman-teman harus mempersiapkan alat tulis seperti pulpen, penghapus, atau pensil ya. Kemudian, jika infonya tes akan dilakukan secara online, teman-teman bisa mempersiapkan kuota internet dan juga gadget atau handphone. Atau nanti difasilitasi ya oleh penyelenggara tes itu menggunakan komputer gitu. Jadi itu saja teman-teman 3 persiapan yang harus teman-teman persiapkan dengan baik sehingga nantinya teman-teman bisa dengan lancar mengerjakan tes psikologi tadi. Oke, jadi aku di sini bakal kasih tahu spill dikit-dikit tentang tips menghadapi tes psikologi. Jadi teman-teman yang pertama itu harus membaca petunjuk soal dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan dan diri sebenarnya. Yang ketiga, kelola waktu dengan baik dan jangan hanya berfokus pada satu soal yang sulit. Kemudian yang kelima, sisakan sedikit waktu lah untuk mengecek kembali jawaban yang sudah teman-teman jawab. Di cross lagi deh. Kemudian yang keenam, teman-teman itu harus tetap tenang dan lanjutkan ke soal berikutnya jika teman-teman merasa bingung pada satu soal. Jadi waktunya nggak kemakan habis di satu soal. Nanti soal yang lainnya belum kejawab tuh. Tes psikologi. Kayaknya kalau dengar dua kata ini digabungkan kayak menakutkan banget gitu ya. Udah tes psikologi lagi. Pokoknya kalian jangan takut ya. Jangan takut kalau membaca tes ini, apalagi menghadapinya nanti. Karena kuncinya adalah percaya pada diri sendiri. Karena yang kenal dirimu adalah kamu sendiri. Kamu itu punya potensi yang luar biasa.
Jadi kalau misalkan tes ini nantinya tidak sesuai dengan harapan kamu, jangan berkecil hati, karena pasti kamu ada potensi lain di sisi yang lain. Oke? Aduh, udah di lembar terakhir nih. Udah ada tulisan sekian, terima kasih. Oke, jadi bener teman-teman. Aku bakal ngucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu, meluangkan pikiran, tenaga, dan semuanya untuk hadir di sini bersama aku. Jadi di sini aku cuma mengucapkan sekali lagi, tingkatkan pemahaman terhadap diri teman-teman sendiri. Love yourself ya. Keep going, keep growing. Sampai jumpa.